Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika wajib. Tentunya masih bersama saya Pak Uya Desi Astriani atau Bu Os. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret. Barisan dan deret yang akan kita pelajari terdiri dari yang pertama adalah barisan aritmatika, kemudian deret aritmatika, kemudian barisan geometri dan deret geometri. Belajar barisan dan deret akan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia nyata ini. Jadi Bu Os mohon kalian semangat dalam mempelajari materi ini agar kalian bisa memahami materi yang Bu Os berikan ini dengan baik dan dengan mudah. Oke, kita lanjut ke materi ya. Perhatikan dengan baik apa yang saya jelaskan ini. Oke, perhatikan di sini kalian melihat ada siswa, siswi dan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Kota Mungkin sedang menanam bibit pohon atau bibit tanaman ya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang juga menggunakan konsep dari barisan dan deret. Oke, barisan aritmatika kita mulai. Bu Os memberikan suatu masalah seperti ini. Untuk merawat keasrian lingkungan di SMA Negeri 1 Kota Mungkin diadakan program penanaman pohon. Siswa-siswi bersama ibu bapak guru menanam bibit pohon tersebut di kebun belakang sekolah sesuai dengan ketentuan yang diinstruksikan, yaitu pohon ditanam dalam lahan yang telah disediakan dan jumlahnya sesuai dengan lahan masing-masing. Di lahan pertama ditanami 6 pohon, lahan kedua 8 pohon, lahan ketiga 10 pohon, lahan keempat 12 pohon, dan lahan kelima 14 pohon. Nah, jadi masalahnya seperti itu. Kemudian sekarang perhatikan pertanyaan dari Bu Os ini. Nah, banyaknya pohon dalam setiap lahan, yaitu tadi yang pertama berapa? Oke, yang pertama adalah 6, lahan kedua adalah 8, kemudian lahan ketiga adalah 10, kemudian lahan keempat adalah 12, lahan kelima adalah 14. Pertanyaannya adalah dari setiap banyaknya pohon di tiap lahan ini yang sama apanya? Sama adalah selisihnya. Iya kan? Ini selisihnya berapa? 2, 2. Jadi yang sama adalah selisihnya. Dari apa yang sudah kita amati tadi, yang sama adalah selisihnya. Selisihnya dari setiap lahan ini adalah 2 ini ya. Nah, maka ini selisih banyaknya pohon yang ditanam antara lahan yang berdekatan adalah 2 pohon. Kemudian selisih banyaknya pohon yang ditanam antar tiap lahan itu sama. Dari apa yang sudah kita amati ini adalah merupakan suatu barisan. Bisa kita tulis menjadi 6, 8, 10, 12, 14. Nah, ini adalah barisan. Bentuk barisannya seperti ini. Ini kita dapatkan dari banyaknya pohon di setiap lahan tadi ya. Oke, kalau seperti ini, dari apa yang sudah kita dapatkan ini, maka kalian bisa tahu bahwa pengertian dari barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang punya selisih tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Jadi, ciri dari barisan aritmatika yang pertama adalah selisihnya itu tetap atau selisihnya itu sama. Kita ke contoh barisan aritmatika, contohnya seperti ini. Jadi, dia membentuk suatu barisan seperti ini. Nah, contohnya adalah ini. 27, 12, 17, 22, sekian, 1,9, 17, 25, 33, 41, sekian. Nah, ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5 ya. Ini 5, ini 5,
ini 5, ini juga 5. Jadi selisihnya itu tetap. Kalau yang ini 8, 8, 8, 8, 8. Dengan yang nomor 3 ini selisihnya adalah 3, 3, 3. Pasti di sini 3 semua. Oke ya. Mudeng ya. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih tetap. Contohnya adalah ini. Ini kan selisihnya selalu sama. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita akan membahas yang ini. Nah, di sini ada barisan aritmatika yang nomor 3 tadi kita akan bahas. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima, urutan ke-6. Dan seterusnya. Nah, misalkan Bu Os pengen kamu menentukan urutan ke 1000 itu bilangannya berapa toh? Apakah kamu akan mengurutkan ke 1000 dengan menjumlahkan 3 sampai 1000? Kan tentu saja tidak. Nah, maka kita akan menemukan rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Perhatikan ya. Dari barisan ini disebut dengan suku pertama. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Tinggal urutannya itu nomor berapa. Nah, suku pertama itu U1, U itu adalah suku, 1 adalah suku pertama. Atau dilambangkan juga dengan A, ini adalah 5. Nah, kemudian mereka mempunyai selisih tadi. Selisihnya adalah berapa ini? 3. Nah, selisih di dalam barisan aritmatika disebut dengan beda. Jadi bedanya adalah 3. Didapat dari 11 kurangi 8, sama juga sama dengan 3 gitu ya. Jadi kalau kita lihat, maka beda itu rumusnya adalah suku kedua dikurangi suku pertama, sama dengan juga suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya. Jadi ini adalah rumus dari beda. Beda itu adalah selisih. Oke ya, perhatikan. Dari barisan itu suku pertamanya adalah 5. Oke ya, berarti 5 itu adalah A. Kemudian suku keduanya adalah 8. 8 itu diperoleh dari 5 tambah 3. Siapa 5? 5 adalah A. Kemudian 3 adalah beda. Maka suku kedua itu A ditambah B. Kemudian suku ketiga adalah 11. 11 diperoleh dari 5 ditambah 3 ditambah 3, iya kan? Nah, jadi seperti ini. Maka 5 itu adalah A, kemudian 3-nya ada 2, berarti sama dengan A ditambah 2B. Kemudian kalau suku keempat itu kan sama dengan 14, maka dia adalah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, seperti ini. 3-nya ada berapa? Ada 3, maka sama dengan A ditambah 3B. Nah, kemudian kalau suku kelima kan 17. 17 itu dapat dari seperti ini. 3-nya ada 4, maka dia A ditambah 4B. Dari apa yang sudah kita lihat ini, jika U1 itu sama dengan A, ini adalah U2, ini adalah U3, ini adalah U4, dan ini adalah U5. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Nah, kalau Bu Os pengennya suku ke-10, maka bisa kita amati kalau di sini 2, di sini B-nya 1, di sini 3, di sini B-nya 2, di sini 4, di sini B-nya 3. Maka kalau U10
Tanpa memanjangkan seperti ini, kita bisa memperoleh bahwa U10 itu sama dengan A ditambah 9B, gitu ya. 10 di sini 9. Sedangkan misalkan U40, maka ini adalah A ditambah berapa? 39B. Kalau U100, maka ini adalah A ditambah 99B. Nah, caranya adalah bagaimana? Kok ini bisa seperti ini? Maka ini kan caranya dikurangi 1 semua. Kalau 40, 39. Kalau 100, 99. Maka pastinya dia adalah dikurangi 1. Nah, sekarang bagaimana jika suku yang diinginkan adalah belum diketahui atau kita lambangkan dengan N seperti ini? Maka caranya ini tadi dikurangi berapa? 1. Maka UN sama dengan A ditambah ini dikurangi 1, N kurangi 1, kalikan dengan siapa? Kalikan dengan B. Nah, ini adalah rumusnya. Maka rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika adalah A ditambah N-1 kali B, dengan A adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih antar suku, sedangkan N adalah banyaknya suku yang diminta. Ini adalah rumus dari suku ke N barisan aritmatika. Ke contoh soal, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Nah, seperti ini, tentukan suku ke-56-nya. Maka dari barisan itu A-nya adalah 2 karena posisinya di yang paling pertama. Kemudian bedanya berapa? 6 kurangi 2 yaitu 4. Nah, yang ditanyakan kan suku ke-56. Maka suku ke-56 sama dengan A ditambah N-1 kali B ya rumusnya ya. Maka sama dengan A-nya adalah 2 ditambah N-nya 56 kurangi 1 adalah 55 dikali 4. 4 adalah bedanya. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 55 kali 4 itu adalah 220. Jadi hasilnya adalah 222. Seperti ini. Paham ya? Kalau misalkan kita mau mencari suku ke 20, sama saja menjadi A ditambah 20 kurangi 1 itu adalah 19 kali B, berarti A-nya 2 ditambah 19 kali 4. Maka 2 ditambah 76 hasilnya adalah 78. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dalam acara sosialisasi program SSK, maka disediakan 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi, baris kedua 25 kursi, dan baris berikutnya 2 kursi lebih banyak. Tentukan banyak kursi yang terdapat di baris ke-13. Maka karena ini paling depan, maka dia berperan sebagai suku pertama atau A. A-nya adalah 23. Kemudian suku keduanya kan berapa itu? 25. Maka bedanya kita juga bisa lihat dari sini. Maka bedanya adalah 2. 25 kurangi 23 adalah 2. Kemudian yang ditanyakan adalah baris ke-13. Maka U13 itu sama dengan A ditambah 13 kurangi 1 itu adalah 12 B. Maka sama dengan A-nya adalah 23 ditambah 12 kali 2. Maka 23 ditambah 24 sama dengan 47. Gitu.
Kalau misalkan banyaknya kursi yang terdapat di barisan ke-8, maka U8 sama dengan A ditambah 7B sama dengan 23 ditambah 7 kali 2 sama dengan 23 ditambah 14. Hasilnya adalah 37. Seperti itu. Jadi penerapannya adalah seperti itu, okay? Nah, untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum, maka Bu Os memberikan 2 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Setelah mempelajari tadi, silahkan ini dikerjakan, nanti difoto kemudian dikirim melalui WhatsApp pribadi. Jadi tidak di grup tetapi di send langsung ke WA-nya Bu Os. Seperti itu ya. Segera untuk dikerjakan dan segera dikumpulkan sebelum jam pelajaran berakhir. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Os berikan ini dengan baik dan bisa dipahami dengan mudah ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.